Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Susanto, Magister Komputer, dosen pada Perguruan Tinggi Politeknik Indonesia Surakarta. Home base program studi D3 Sistem Informasi. Perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua luaran pembelajaran mata kuliah, yang ketiga sistem pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, kelima materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah pengantar teknologi informasi SKS 3 SKS atau 150 menit. Kode mata kuliah SIIK 1308. Untuk mahasiswa semester 1, sifat mata kuliah bersifat wajib. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar teknologi informasi, mahasiswa akan mempelajari tentang pengetahuan dasar komputer, perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian sistem informasi, multimedia, sistem basis data, sistem informasi berbasis komputer, jaringan komputer, antivirus, keamanan komputer, internet dan aplikasi web, serta etika teknologi informasi dan pemanfaatannya. Adapun luaran mata kuliah pengantar teknologi informasi, mahasiswa memahami tentang pengetahuan dasar komputer, memahami perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak, memahami sistem informasi, multimedia, memahami sistem basis data, memahami sistem informasi berbasis komputer, memahami jaringan komputer, antivirus, keamanan komputer, serta etika teknologi dan pemanfaatannya. Sistem pembelajaran yang dilakukan, dosen ini diampu oleh satu dosen. Jumlah pertemuan meliputi 14 kali pertemuan teori dan praktek, 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian beban waktu pembelajaran 3 SKS. Untuk ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan untuk ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Adapun metode pembelajaran di sini saya menggunakan teknik pembelajaran hybrid learning, di mana di kampus kami telah melaksanakan PTM. Jadi 50% mahasiswa offline di kelas, kemudian 50% mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring. Kemudian case study textbook, yaitu bahan ajar yang sudah saya persiapkan untuk mahasiswa, serta interaksi di kelas. Kami melaksanakannya dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, kemudian penugasan di setiap akhir perkuliahan. Selain itu, pembelajaran juga bisa dilaksanakan diskusi melalui sosial media. Kami menggunakan WhatsApp group, kemudian e-learning kampus, serta Google Classroom. Adapun materi yang akan dipelajari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 pada mata kuliah teknologi pengantar teknologi informasi meliputi pertemuan pertama yaitu pembahasan mengenai pengetahuan dasar komputer. Yang pertemuan kedua perkembangan perangkat keras, pertemuan ketiga perkembangan perangkat lunak, pertemuan keempat sistem informasi, pertemuan kelima multimedia, pertemuan keenam sistem basis data, pertemuan ketujuh sistem informasi berbasis komputer, dan pertemuan ke-8 ini ujian tengah semester. Serta dilanjutkan pada pertemuan ke-9 yaitu pokok pembahasannya meliputi jaringan komputer. Pertemuan ke-10 yaitu antivirus,
Pertemuan 11 yaitu keamanan komputer. Pertemuan ke-12 internet dan aplikasi web. Pertemuan ke-13 yaitu internet dan aplikasi web dan teknologi pendukung di dalam aplikasi web. Kemudian pada pertemuan ke-14 materi pembahasan yaitu etika, teknologi informasi dan pemanfaatannya. Nah, pada pertemuan etika, teknologi dan pemanfaatannya ini dua pertemuan karena kegiatan meliputi kegiatan case study di lapangan, kemudian mahasiswa melakukan presentasi pada tugas yang sudah diberikan, serta pertemuan yang terakhir yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, adapun evaluasi dari pembelajaran yaitu berupa penilaian keseluruhan, yaitu meliputi yang pertama indikator kami menggunakan diskusi, tanya jawab dan presentasi itu bobotnya 5%. Kemudian untuk tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok itu penilaiannya 20%. Kemudian untuk UTS ujian tengah semester 25% dan untuk UAS ujian akhir semester bobotnya 50%. Jadi total penilaian yaitu 100%. Berikutnya saya akan sampaikan bagaimana saya mengajar, kegiatan mengajar di ruangan maupun online ya, karena kami menggunakan pembelajaran sistem hybrid learning. Jadi 50% mahasiswa secara offline di ruangan, kemudian 50% mahasiswa mengikuti perkuliahan pengantar teknologi informasi melalui daring. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang offline maupun daring ya. Suara Pak Edi sudah bisa didengar teman-teman yang yang online? Sudah ya? Baik, Pak Edi SKP mohon izin untuk lepas masker sebentar ya untuk memaparkan materi. Ya, sebelumnya meskipun kita pembelajaran masih hybrid ya, belum bisa full offline di kampus ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk terus belajar ya, karena dengan semangat belajar insya Allah nanti teman-teman semua terilhami ya. Jadi memang kita belajar itu tanpa batas dan waktu ya. Baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari pengantar teknologi informasi dan komunikasi di bab 2 ya, bab 2 dengan judul perangkat keras atau hardware ya. Saya share screen dulu ya. Perangkat keras itu adalah perangkat yang terlihat ya, atau hardware. Nah, di sini nanti untuk perangkat keras sendiri meliputi input, kemudian proses, output, penyimpanan, dan yang terakhir adalah multimedia. Di sini fungsi-fungsi perangkat keras itu nanti dibagi menjadi ada 5 perangkat ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari, silahkan untuk bukunya. Nah, perangkat inputan itu apa sih Pak? Ya, perangkat inputan itu adalah masukan, yaitu peralatan ya, dapat digunakan untuk menerima data, kemudian di sini untuk melakukan interaksi dengan komputer ya, supaya apa? Komputer bisa melaksanakan perintah oleh penggunanya. Ya, perangkat input apa saja sih? Nah, teman-teman di depan teman-teman juga sudah ada perangkat komputer ya di lab komputer. Nah, di situ perangkat-perangkat input. Input berarti perintah ya, untuk masukan. Kemudian perintahnya ini dipahami oleh manusia kepada komputer. Berupa apa sih? Nanti menggunakan bahasa mesin. Ya. Ini contohnya dengan apa? Yaitu dengan kode-kode biner, encode information. Nah,
Perangkat input ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Nah, yang langsung itu apa, Pak? Yang langsung yaitu input yang dimasukkan oleh CPU tanpa melalui media lain. Jadi sudah tertancap di CPU, ya, CPU Central Processing Unit. Ya. Sedangkan perangkat input tidak langsung yaitu tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media yang berbentuk simpanan luar. Contohnya apa? Contohnya magnetik, disk magnetik, atau kartu long. Ya, zaman dulu itu ketika ada bahasa perintah itu masih menggunakan magnetik. Nah, contohnya apa saja sih? Nih, ada keyboard, mouse, joystick, scanner, card reader, touchscreen, light pen, sistem mikrofon, dan lain sebagainya. Yaitu peralatan yang bisa diinputkan, yang bisa dicolokkan ya di CPU Anda. Nah, itu namanya perangkat input. Contoh di sini untuk keyboard. Nah, keyboard ini kan tulisannya banyak banget ya, perangkat-perangkatnya. Di sini ada kode-kodenya, ya, kemudian ada tombol-tombolnya. Nah, di sini memiliki banyak fungsi. Tapi kalau bahasa manusia itu kita tinggal ketik A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi kalau di komputer tidak. Ya, jadi nanti akan dibahasakan dengan bahasa komputer. Ya, ini. Nah, terus kalau tidak ada keyboard, kira-kira bisa memberikan perintah enggak menurut teman-teman? Komputernya bisa diperintah enggak kira-kira? Misalkan kita lembar ini lembar tulis ya, MS Word. Misalkan kita mau ngetik, kira-kira bisa memberikan perintah enggak kalau tidak ada keyboard? Ya, tidak ada ya. Karena apa? Ya enggak ada keyboardnya. Tapi kalau ini Pak, sekarang kan modelnya sudah canggih, kan ada virtual keyboard ya, bisa enggak itu? Bisa, itu namanya tadi perangkat inputan ya, yang sudah secara langsung tertanam. Ya, gitu. Jadi dengan perkembangan zaman tentunya keyboard itu perangkat untuk mengetikkan itu tidak harus secara hardware. Sekarang juga bisa berkembang menjadi software. Kemudian mouse. Mouse pun sekarang sudah canggih juga ya. Kalau ini mouse-nya terlalu besar. Sekarang di sini ada model yang macam-macam. Ada yang virtual juga, ya, touchscreen. Nah, ini kecanggihan teknologi sekarang. Ada 3 tipe dasar mouse ya. Yang pertama yaitu mekanis, yaitu memiliki bola karet di dalam sisi bawah ya. Jadi zaman dulu mouse itu masih ada bolanya. Jadi masih bisa muter-muter gitu ya bolanya. Kemudian setiap gerakannya itu nanti akan mengirimkan informasi, yaitu melalui apa? Melalui sinyal dari sensor tersebut. Nah, ini adalah yang tipe mekanis. Kemudian yang kedua ada optomekanis, sama seperti yang model lama, ya, tetapi sudah tidak menggunakan bola lagi. Jadi sudah tidak ada bola lagi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah optik. Ya, optik itu yang sekarang kita pakai ya, yang sudah ada lampu. Contoh, mungkin mouse-nya bisa diangkat itu enggak? Nah, oke, dilihat coba belakangnya. Ada bolanya enggak? Enggak ada. Nah, itu adanya LED ya, sensor. Nah, jadi sekarang sudah penggunaannya sudah menggunakan sensor. Tetapi kalau zaman dulu itu masih ada bola. Jadi harus kita gerak-gerakkan. Kadang kalau bolanya sudah tidak bulat, ini juga susah juga, ya tidak fokus. Tetapi apakah kalau pakai LED juga bisa ini Pak, terus fokus? Ya tidak juga, karena yang namanya sensor itu di penggunaan yang lama, terkadang itu juga nanti juga akan ada
pengurangan fokus. Ya. Artinya apa? Bisa jadi nanti kadang connect, kadang lepas connect. Ya. Itu adalah mouse. Ya. Kita lanjutkan joystick yang suka ini apa? Main game. Ya, pasti sudah terbiasa. Sekarang kalau nge-game itu harus pakai joystick enggak, teman-teman? Kalau zaman sekarang pakai handphone, Mobile Legends pakai joystick? Enggak ya, sudah langsung. Itu adalah kecanggihan teknologi sekarang. Tetapi zaman dulu ya, di sini masih ada yang namanya joystick, yaitu merupakan tongkat yang penggunaannya untuk menggerakkan kursor. Yaitu dilakukan dengan memegang tongkat yang dapat diputar-putar. Ya. Jadi nanti pakai jempolan gitu diputar-putar. Ya. Fungsinya sama Pak, seperti mouse. Ya, hampir sama juga. Baik. Kemudian berikutnya adalah touchscreen, yaitu difungsikan dengan cara menyentuh layar monitor atau pad untuk merespon objek program. Ya, sekarang kita sudah menggunakan touchscreen. Hampir semua perangkat ini sudah menggunakan touchscreen. Kemudian di sini adalah mikrofon, yaitu merupakan alat input dengan cara mengeluarkan suara. Ini biasanya untuk aplikasi multimedia atau lebih populer untuk keperluan audio. Juga berperan sebagai hasil output. Ya. Jadi contohnya apa mikrofon ya, ini yang sedang dipegang Pak Edi Susanto ini. Ya. Ini kan kita masuk ke perangkat komputer. Ya. Kemudian bisa mengeluarkan juga bisa berfungsi sebagai suara apa? Menghasilkan suara. Ya, juga bisa sebagai perangkat output ya, ini untuk audio. Berikutnya scanner. Ya. Oke, scanner kita sekarang sudah terbiasa pakai handphone ya. Cukup di cam scanner sudah jadi ya. Objek sudah ini apa terduplikat secara software. Tetapi teman-teman perlu kita pahami ya dalam perjalanannya. Di sini untuk scanner itu modelnya masih seperti tahu mesin fotokopi ya. Nah, jadi dimasukkan dulu, kemudian di situ nanti baru ya dikopi, difoto atau direkam. Ini sama juga ya. Kemudian fokusnya di sini sih sebagai alat fotokopi. Kalau gampangannya itu untuk mengkopi. Dikopi secara apa Pak? Secara digital. Ya, kalau fotokopi, mesin fotokopi kan hardware juga, masih kertas luarannya. Tapi kalau di sini sudah bentuk software. Kemudian ada juga menerjemahkan teks, barcode, gambar dan sebagainya. Perangkat-perangkat ini contohnya yang di bawahnya ini mesin pemindai ya. Atau di sini magnetic character recognition atau MIR. Di sini kalau kita dulu kalau ujian-ujian harus pakai pensil 2B, betul ya. Nah, nanti akan dipindai. Ini mesin pindainya, MIR. Gambarnya ada. Kemudian berikutnya yang ketiga, sudah kenal ini? Ya. Apa? Scan barcode. Gunanya untuk apa ini? Sama, untuk menycan barcode ya. Untuk mempercepat ya. Contohnya ini digunakan di pusat perbelanjaan, di mall atau nanti di toko-toko kelontong yang besar itu ya. Nah, kenapa harus menggunakan ini? Alasannya apa kira-kira? Untuk mempermudah pekerjaan. Jadi cukup dipindai, nanti sudah keluar belanjaannya apa. Sama yang di perpus, Anda juga melihat juga ya, ada barcode ya. Jadi kalau kita pinjam buku atau kembalikan buku, cukup nanti Anda tempelkan di barcode, nanti sudah langsung muncul di sistem. Nah, ini adalah barcode atau scanner ya, fungsi dari scanner untuk mengcopy. Nah, kemudian ada trackball. Kemudian ada kamera. Kamera ini untuk apa sih? Ya untuk
merekam, untuk memfoto. Ini juga secara inputan juga. Nah, kalau zaman dulu ini, kalau kita foto-foto, teman-teman kenal dengan gambar yang di atas ini? Masih kenal? Masih? Masih ya? Mungkin ada yang tidak kenal sama sekali. Zaman dulu ini, kalau foto itu kita harus beli ini dulu, apa namanya? Beli filmnya ya. Setelah filmnya terbeli, kadang sekali foto itu tidak bisa diedit, ya udah sekali cepret hasilnya ya itu ya. Kalau mau ngedit ya nanti baru diedit di perangkat yang lebih baru lagi. Tapi kalau sekarang sudah menggunakan ini, seperti yang perangkat kita pakai, ada webcam, atau di laptop kita itu kan sudah ada juga, kemudian di handphone kita, semuanya fasilitas itu sudah include di situ. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu perangkat luaran atau output, yaitu merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses, hasil pemrosesan. Contohnya apa? Layar monitor, kemudian printer, plotter display card, kemudian speaker, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman di depan Anda itu kan ada perangkat ya. Kira-kira dipegang terasa enggak kira-kira? Ya, terasa. Kenapa Pak terasa? Kita kembali lagi hardware. Tapi ada enggak Pak perangkat itu yang perangkat luaran tetapi tidak bisa dipegang? Bisa juga, sama seperti tadi. Inputan itu ada yang inputan secara langsung dan yang sudah masuk di sana, sudah include di hardware, ada yang portable. Contoh portable ya yang Anda lihat ini. Ya. Terus layar monitor, nah ini sudah terlihat, ini adalah perangkat output. Kenapa dikatakan output Pak? Karena bisa menampilkan hasil pemrosesan. Ya. Jadi yang menghasilkan pemrosesan itu namanya output. Kemudian di sini kita mengenal yaitu kualitas gambar. Berapa piksel, berapa piksel, berapa piksel. Semakin tinggi pikselnya, maka kualitas gambar yang dikeluarkan itu semakin bagus. Apakah kalau perangkat kita, Pak, perangkat kita jelek, nanti bisa mengeluarkan kualitas gambar yang bagus? Ya enggak bisa. Perangkat keras kita juga harus mengikuti. Kalau perangkatnya juga spesifikasinya pikselnya tinggi, nanti ya gambarnya juga akan bagus, akan lebih halus. Tetapi kalau perangkat kerasnya jelek, minta gambar bagus ya tidak bisa, ya sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Kemudian contohnya lagi printer. Sekarang kira-kira masih pakai printer enggak? Tapi sudah jarang ya. Pakainya apa sekarang? Sudah dirubah jadi PDF. Betul enggak? Ya. Kan sama hasil dari outputannya. Ya. Ini, jadi kecanggihan teknologi. Ya. Printer sendiri pun juga macam-macam di sini. Ada printer dot matrix. Ya. Di sini masih pakai pita, ngerti pita? Biasanya ini di komputer kasir masih ada. Ya, komputer kasir itu biasanya krek gitu, ngerti ya? Ya, jadi dia itu akan ini menimbulkan di pitanya itu ada printer dot matrix. Kemudian printer tinta yang sering kita lihat. Ya, jadi nanti kita infus tinta, nanti bisa mengeluarkan ini apa namanya hasilnya. Kemudian printer laser. Kalau printer laser ini sudah seperti fotokopi, ya, jadi lebih tajam. Ya. Dan untuk hasilnya dia akan lebih halus dan rata-rata itu sudah kena air pun tidak luntur. Kalau tinta kan masih luntur. Ya, kalau sudah dipakai laser ini lebih tajam lagi. Ya. Kemudian sekarang printer itu tidak hanya yang kecil, yang gede pun ada. Contohnya buat nyetak apa? MMT itu yang ada di belakang Anda itu kan ngeprintnya itu printernya gede. Kalau printernya yang kecil bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Ya, tetap harus yang perangkatnya yang besar.
Oke, kalau pemberangkatan yang ketiga yaitu CPU. CPU apa singkatannya, masih ingat? Oke, yang online masih ada ya, teman-teman yang online ya? Masih, Pak. Masih. Oke, saya ini yang online dulu coba. Oke, yang online CPU, perangkat CPU apa teman-teman? Perangkat CPU bisa dijelaskan? Sensor, prosesor, unit. Saya, Pak. Oke, silahkan Mas. Mas CPU Yudi. adalah sensor, prosesor, unit. CPU Central biasanya Processing. digunakan unit. Oke, gunanya untuk apa Mas? CPU dalam komputer biasanya digunakan untuk proses data dan mengolah data dari inputan komputer. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Yudi. Atau teman-teman Itu yang izin bertanya, online Pak. ada yang ditanyakan sebelum kita. Silakan Mas Nur Ibrahim. Siapa ini yang tanya Iya, tadi? Pak. Saya, Pak. Oke, monggo Mas. Ya, silakan Mas. Untuk pemasangan kabel panel pada komputer itu harus urut apa enggak, Pak? Pemasangan kabel panel Itu harus urut tidak, Pak? gimana Mas? Harus urut. Iya, Harus Pak. urut Apa atau tidak? Pak? Iya. Kan ada power reset Oke. sama HDD LED itu, Pak. Oke, ya tentunya kalau untuk masang kabel itu sebetulnya tidak harus urut ya, tidak harus diurutkan yang apa dulu, enggak harus. Yang terpenting apa? Terpasang dulu semuanya sesuai dengan penempatannya masing-masing, karena di situ sudah ada kalau Anda hardware itu Anda bisa melihat di situ nanti sudah ada ini apa namanya tulisannya ya, sudah ada kodenya, gambarnya, iya, Pak. itu sudah masuk di shortcut, itu pun sudah akan pas. Nah, yang paling terakhir itu baru listrik ya. Listrik itu nanti baru yang terakhir dimasukkan karena untuk aliran listrik tadi ya. Jangan sampai Anda masukkan listrik dulu tapi kabel-kabel yang lain belum terpasang, terkadang itu nanti takutnya terjadi konsleting atau ketika pemasangan tidak tepat itu nanti akan berdampak mungkin ada trouble hardware di situ. Baik, saya kira untuk pertemuan kita di siang hari ini kita akhiri sekian dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya baik yang online maupun yang offline. Mari kita baca alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian pesan saya selalu dijaga kesehatannya, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa 100% bisa kegiatan secara offline di kampus. Ya, salam kami untuk keluarga di rumah, selalu jaga kesehatannya dan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, kita akhiri sekian dulu. Pak Edi pamit dulu ya untuk teman-teman yang daring ya. Iya, Pak. Halo, yang daring masih? Ya, terima kasih Masih. banyak ya partisipasinya. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Izin keluar, Pak. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.